Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haidar Al-Laudza dalam program Tazaka dalam Berita. Komunikasi Pesantren Mu'adalah atau FKPM yang terdiri dari kumpulan pesantren-pesantren Salafiyah dan Asriyah berkumpul di Tegal Sari pada Selasa pagi 19 Oktober 2021. Dari pesantren Salafiyah yang hadir antara lain Termas, Tebu Ireng, Sidogiri, Peloso, Langitan, Lirboyo, Al-Munawir Krapyak, Miftahul Huda Manonjaya, Al-Anwar Sarang, Matoli'ul Falah Pati, As-Salafiyah Pasuruan, Dayah Darul Munawarah Aceh, Ma'had Ulum Diniyah Aceh, dan lain-lain. Sementara dari kalangan pesantren Asriyah antara lain Gontor, Al-Amin Perenduan, Darun Najah Jakarta, Tazaka Batang, Baitul Hidayah Bandung, Al-Basyariyah Bandung, Darussalam Bogor, Rofah Bogor, Al-Ikhlas Kuningan, Al-Ikhlas Taliwang, Darussalam Garut, Baitul Arqam Jember, Al-Islah Bondowoso, Darul Istiqomah Bondowoso, Darul Istiqomah Serang, dan lain-lain. Mereka mengadakan Silatas FKPM di Madiun selama 2 hari. Di antara topik pembahasannya ialah tentang moderasi beragama. Para kiai pesantren yang tergabung dalam FKPM mengkritisi konsep moderasi beragama yang selama ini menjadi wacana hangat di kalangan umat muslim. Menurut para kiai itu, terminologi dan konsep moderasi ala barat tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan budaya timur dan nilai-nilai Islam. Bahkan, moderasi ala barat justru didasarkan pada nilai-nilai demokrasi liberal, sekuler, dan pemaknaan toleransi yang tak dapat diterima. Mereka juga menolak konsep moderasi itu dipaksakan masuk ke dalam lingkungan pesantren. Sebab, menurut mereka, moderasi ala pesantren berdasarkan pada konsep tawazun dan tawasud. Oleh karenanya, tak perlu ada model moderasi baru yang dipaksakan masuk ke lingkungan pesantren. Karena, di pesantren moderasi telah dijalankan sejak berdirinya pesantren di Indonesia. Kritik dan koreksi terhadap konsep moderasi beragama itu dituangkan dalam risalah Tegal Sari, hasil pertemuan mereka di Aula Rogo Warisito, Tegal Sari. Risalah Tegal Sari terdiri dari 10 butir, yaitu 1. Konsep wasatiyah dan tawazun dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Terminologi dan konsep moderasi mengandung nilai dan konten sesuai budaya di mana terminologi ini tumbuh dan berkembang. Moderasi menurut Barat berdasar nilai-nilai demokrasi liberal, sekuler, dan pemaknaan toleransi yang tidak tepat. Oleh karena itu, konsep moderasi ala Barat yang tidak sesuai dengan budaya timur dan nilai-nilai Islam, dengan demikian tak dapat diterima sebagai sebuah konsep. 3. Kekeliruan pengistilahan saat ini adalah pada istilah Islam moderat atau Islam wasatiyah. Adapun yang lebih tepat adalah wasatiyatul Islam. 4. Moderasi ala pesantren berdasar pada konsep tawasun dan tawasud. Oleh karena itu, tidak perlu ada model moderasi baru yang dipaksakan masuk ke lingkungan pesantren. Karena di pesantren moderasi telah dijalankan sejak berdirinya pesantren di Indonesia. 5. Sejak awal konsep pendidikan di pesantren telah menggabungkan dimensi kepentingan dunia dan akhirat. 6. 3 pilar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan, telah terimplementasikan dalam kurikulum pesantren baik Salafiyah maupun Asriyah. 7. Pesantren sejak awal berdirinya memiliki semangat anti penjajah dan penjajahan. Inilah sifat dan sikap yang inheren di dalam dunia pesantren sebagai sebuah manifestasi semangat nasionalisme. 8. Pesantren akan terus mengambil peran penting dalam kepemimpinan di masyarakat sebagai bagian dari solusi, menjadi perekat, penggerak, dan pencerah umat. 9. Satuan pendidikan Mu'adalah dan kurikulumnya adalah contoh nyata moderasi dalam pendidikan di pesantren, karena mampu menyatukan antara kurikulum model Salafiyah dan Asriyah. 10. Mu'adalah adalah model pembelajaran yang inklusif, sehingga konsep al-ilmu lil ilmi, ilmu untuk ilmu, tidaklah tepat. Yang tepat adalah al-ilmu lil ibadah wal amal, yaitu konsep ilmu untuk mempertebal iman, akhlak, dan amal. Risalah Tegal Sari yang berisi 10 butir itu dibacakan langsung oleh Sekjen Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah, Kiai Haji Lukman Haris Dimyati, yang juga sebagai pengasuh pesantren Termas. 1. Konsep wasatiyah dan tawazun dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Terminologi dan konsep moderasi
mengandung nilai dan konten sesuai budaya, di mana terminologi ini tumbuh dan berkembang. Moderasi menurut Barat berdasarkan nilai-nilai demokrasi liberal, sekuler, dan pemaknaan toleransi yang tidak tepat. Oleh karena itu, konsep moderasi ala Barat yang tidak sesuai dengan budaya Timur dan nilai-nilai Islam dengan demikian tidak dapat diterima sebagai konsep. 3. Kekeliruan pengistilahan saat ini adalah pada istilah Islam moderat atau Islam wasatiyah. Adapun yang lebih tepat adalah wasatiyatul Islam. 4. Moderasi ala pesantren berdasarkan pada konsep tawazun dan tawasud. Oleh karena itu tidak perlu ada model moderasi baru yang dipaksakan masuk ke lingkungan pesantren, karena di pesantren moderasi telah dijalankan sejak berdirinya pesantren di Indonesia. 5. Sejak konsep pendidikan di pesantren telah menggabungkan dimensi kepentingan dunia dan akhirat. Tegal Sari dipilih sebagai tempat penandatanganan risalah karena merupakan tempat bersejarah dan sebagai cikal bakal pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Pesantren-pesantren yang tergabung dalam FKPM semuanya menerapkan sistem satuan pendidikan muadalah yang terbagi dalam 2 varian, yaitu sistem salafiyah dan sistem alimin. Dalam Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning. Sedangkan pesantren asriyah menerapkan sistem mu'alimin, yaitu pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin. Selain risalah Tegal Sari, pertemuan itu juga memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang berisi 1. Mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan aturan pelaksanaannya secara masif pada jajaran instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga dapat dipahami secara komprehensif. 2. Mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menerbitkan petunjuk teknis tentang konversi dari satuan pendidikan umum ke satuan pendidikan muadalah serta migrasi siswa atau santri, pendidik profesional, dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan umum ke satuan pendidikan muadalah. 3. Mendukung segera terbentuknya majelis masyayikh yang mencerminkan keterwakilan pesantren secara proporsional berdasar amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren Pasal 5 Ayat 1. 4. Mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mempermudah pendirian satuan pendidikan muadalah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis izin pendirian satuan pendidikan muadalah. 5. Mendukung terbentuknya Direktorat Jenderal Pesantren pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Haidar Al-Lawza dan seluruh kru Tazakah TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.